Itu seperti apa hukumnya, Ustaz? Iya, memang beberapa hari yang lalu ada video tentang pembuangan sesajen, menendang ya. Jadi ada salah satu orang yang menendang sesajen di Bromo kalau nggak salah ya. Itu kemudian menjadi viral gara-gara video itu kemudian dicari ya. Dan konon dia ditangkap, nggak tahu proses berikutnya. Nah begini ya, jadi sebenarnya kalau secara sejarah itu di negeri kita ini kan dulu animisme dinamisme ya, jadi orang-orang Hindu, Buddha dan seterusnya ya, yang kita tidak bisa pungkiri ya, dan mereka ritualnya seperti itu ya, dan itu adalah bentuk kesirikan. Jadi musyrik, orangnya musyrik, perbuatannya syirik. Syirik itu menyekutukan Allah dengan sesuatu ya. Jadi misalnya naruh sesajen dan seterusnya ya, entah di dalam tempat-tempat tertentu dan atau di kondisi-kondisi tertentu, dan dulu kita juga pernah mengalami, tapi sekarang sudah hilang, bukan hilang ya, mungkin berkurang jauh ya, karena zamannya sudah berubah, kecuali di tempat-tempat tertentu ya, di tempat-tempat kayak Bromo. Di Bromo itu memang daerah-daerah yang bukan mayoritas, kebanyakan ya, sekarang bukan mayoritas tapi masih tersisa lah ya. Alhamdulillah di sana itu islamisasi banyak ya. Di daerah Jawa bagian selatan itu memang di satu sisi menyedihkan, di sisi lain ada baiknya ya. Menyedihkan itu dakwah Islam sangat berkurang di sana ya, khususnya di daerah-daerah yang rawan ya. Nah, secara hukum jadi begini ya, ini benar tapi salah ya, salah tapi benar. Jadi begini ya, saya komentari dari sisi hukum dulu ya. Pertama, taruhlah itu memang tradisinya orang-orang yang masih kejawen. Jadi kejawen itu orang yang punya agama, dia tidak Islam juga tidak Hindu gitu ya. Itu namanya kejawen ya. Dan ini masih tersisa, masih golongan-golongan mungkin usia-usia 60-70 masih ada. Tradisi-tradisi itu masih ada. Itu golongan-golongan syirik ya yang tadi saya sampaikan tadi ya. Jadi dia bukan Islam tapi bukan Hindu, itu namanya kejawen. Ada juga yang Islam tapi kejawen ya, makanya ada tiga, ada selain Islam, Hindu, Buddha, itu sudah nggak usah dibahas. Kemudian ada kejawen. Kejawen itu bukan Islam bukan Hindu, jadi kejawen tradisi dari Jawa, bekas-bekas dakwahnya Wali Songo yang belum selesai ya, belum tuntas, itu namanya menghasilkan kejawen. Jadi tradisi Jawa yang dipelihara dan sekarang sisa-sisanya ya. Kemudian yang keempat adalah, atau yang ketiga ya, yang ketiga adalah Islam kejawen. Nah itu, dia Islam tapi masih menganut ritual-ritual kejawen. Nah ini yang harus kita dakwai ya, seperti ini. Yang apakah sebenarnya semuanya harus kita dakwai ya, itu kewajiban kita ya, karena memang mereka tuh ya ibarat kata tradisi ya. Tradisi itu gimana sih ya, itu akan hilang sebenarnya, tradisi itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, jadi kewajibannya dakwah ya. Nah, yang secara hukum memang kita harus mendakwai mereka, kemudian mengingatkan pada mereka bahwa yang kita sembah hanya Allah ya. Khususnya orang Islam yang kejawen khususnya ya. Itu Islam tuh Islam, nggak ada Islam kejawen. Kalau di Sunda itu ada Sunda Wiwitan ya. Itu campur adukkan antara agama dan budaya. Ya kalau budayanya baik sih nggak apa-apa, tapi budaya ini buruk, ini merusak akidah ya. Bahkan dilestarikan dalam bentuk ritual-ritual, bahkan diabadikan dalam bentuk ibadah baru, itu bahaya banget itu. Contoh yang paling banyak di Jawa ya, misalnya ketika orang mau meninggal dunia harus lewat bawahnya ya, ketika kerandanya di atas. Ini tradisi-tradisi yang syirik, nggak boleh ya, banyak sekali ya. Yang sebenarnya kalau kita biarkan akan hilang kok seiring dengan orang-orang, kan anak-anak muda sekarang kan nggak tahu kayak gitu itu. Yang tradisi itu akan hilang dengan arus zaman. Di sisi lain kita harus dakwahkan. Jadi kesirikan yang sangat banyak ini gara-gara tidak ada dakwah yang sifatnya masif, karena kesibukan, karena sekarang hedon, ustadznya juga hedon ya. Ustadzahnya hedonisme, materialisme yang kejam, sehingga perkara-perkara yang seperti itu hilang.
atau dia tidak paham, ya, tidak paham bahwa itu adalah nggak boleh. Nah, saya dulu pernah, tapi sekarang hilang ya. Di desa saya dulu itu kan ada namanya bersih desa, itu mengumpulkan macam-macam, ditaruh di sawah dan seterusnya itu ya. Ya itu sekarang nggak ada, ya seiring dengan zaman. Nah itu seperti itu. Nah yang kedua, tindakan video itu menurut saya tidak benar atau tidak baik untuk dilakukan. Kenapa? Itu memancing masalah. Itu memang syirik, tetapi nggak boleh kemudian itu dengan cara seperti itu nanti kita akan dibales gitu ya. Jadi dakwah ini lakukan yang biasa-biasa saja, yang indah begitu ya. Ya apalah, kalau dulu di zaman dulu itu di sahabat itu begini ya. Ketika ada orang nyembah patung, orang tuanya nyembah patung, makanya patungnya disembunyikan. Nah, bapaknya yang nyembah patung itu kan mencari-cari patungku di mana. Kemudian ketemu, ditaruh di seperti semula. Ya, ditemukan di belakang rumah, dikembalikan ke rumah. Besoknya lagi disembunyikan lagi. Nah, pada akhirnya itu apa? Patungnya itu dibuang di comberan. Akhirnya dijelaskan sama si anaknya, Bapak, kalau Bapak masih nyembah patung, itu patung di comberan. Harusnya dia patung itu yang dianggap sebagai Tuhan itu kan bisa menyelamatkan diri kan gitu kan. Ya itu dakwah. Harusnya gitu. Jadi nggak perlu nendang-nendang sesajen. Ya. Jadi kalau muncullah orang-orang yang pikirannya itu seperti mereka, misalnya anak dari mantan presiden yang membela kesirikan, yaitu dia membela syirik gara-gara ditendang tadi. Coba kalau dia tidak nendang dan tidak diviralkan, kan tidak ini kan, tidak muncul kata-kata itu kan. Ya, makanya menurut saya itu video itu nggak benar itu tidak harus begitu ya. Justru kita yang disarankan mendakwahi mereka ya. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang tindakan itu menjadikan marah bagi orang lain ya, karena itu tindakannya tidak benar ya, meskipun kewajiban kita mendakwahi mereka. Jadi jangan melakukan sesuatu yang memang membuat marah mereka. Misalnya ini nanti akan dibuat provokasi ya, itu malah tambah jelek ya. Jadi satu sisi memang harus dakwah, di sisi lain jangan melakukan provokasi. Itu namanya provokasi, bukan dakwah. Dakwah itu bukan begitu. Nah kalau yang tadi patung dilempar ke comberan itu kan pribadi, keluarga tadi ya, keluarga tadi disembunyikan ya. Nah, jadi tidak melakukan provokasi. Saya lupa ya ayatnya di surat apa itu ya. Jadi kita dilarang mencela Tuhan mereka. Nanti perlakuan mereka itu lebih kejam daripada apa yang kita lakukan. Ya. Jadi jangan melakukan sesuatu yang menunjukkan provokasi. Itu namanya provokasi ya. Misalnya apa ya? Kelompok kaum muslimin yang terlalu semangat kemudian menghancurkan sesembahan mereka. Itu tidak benar. Artinya nanti mereka akan berbuat lebih nekat daripada itu. Ya kita dakwahi aja, didakwahi, diingatkan gitu. Jangan langsung dirusak. Kecuali kalau negaranya sudah negara Islam, pasti itu akan hilang kan gitu kan. Selama belum ada negara Islam itu sebenarnya nggak penting. Yang penting itu pola pikir, jangan pola fisik. Kalau pola fisik itu akan mudah terprovokasi, apalagi di zaman medsos sekarang. Misalnya, oh ini merusak bangunan lah. Itu provokasi, apalagi media ya. Jadi media itu begitu. Nah ini memancing orang-orang yang tidak suka pada Islam, jadinya dia murtad kan gitu kan. Saya waduh ini nggak benar ini. Jadi ya mungkin karena semangat kan nggak cukup kan, harus pakai ilmu kan. Kalau semangat saja nggak cukup, harus pakai ilmu. Ya. Jadi pentingnya kita punya ilmu kan di sini. Jadi jangan melakukan tindakan-tindakan yang memancing provokasi. Ya. Jadi kalau kita sudahlah dakwah ini dengan cara yang baik, dengan mengingatkan, mengadakan pengajian, ya, terutama di daerah-daerah rawan ya. Mulai kalau di Jawa Timur itu bagian selatan ya. Jadi atau Jawa bagian selatan, bukan Jawa Timur saja. Jawa bagian selatan itu daerah rawan. Jangankan di Jawa bagian selatan, di Jakarta sini itu, atau lebih tepatnya di Bekasi itu ada namanya kampung sawah.
daerah rawan. Di Jakarta juga ada itu di Jagakarsa. Nah itu didakwai ya. Jadi jangan melakukan provokasi, nanti malah kita salah nanti. Ya ada sekarang provokasi banyak ya. Baik, itu ada lagi yang tanyakan?